Halo semua, karena ada request dari pengunjung untuk membahas tentang kesempurnaan Alkitab, dan ada request juga untuk menjelaskan tentang Daniel 8. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan penjelasan video kesempurnaan Alkitab yang pertama dengan video ini. Kalau pada video yang pertama kita lihat dari sisi sejarah, kali ini kita akan melihatnya dari sisi nubuat. Nah, ini adalah pembahasan yang menarik karena banyak sekali pendapat yang beredar dan seru-seru. Namun sebelum kita mulai, saya ingin kita menyamakan bahasa dulu ya. Secara literal, arti kata nabi adalah peramal. Nabi bernubuat, artinya peramal meramal. Yang disebut dengan nabi palsu, artinya adalah peramal palsu. Apa yang dikatakannya di masa depan tidak sungguh terjadi. Ulangan 18 ayat 21-22 menjelaskan bagaimana kita bisa mengetahui perkataan seorang nabi dari Tuhan atau bukan. Yaitu bila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka perkataan itu bukan dari Tuhan. Oke, jelas ya? Nah, untuk mengetahui apa yang akan terjadi, kita perlu mempelajari apa yang sudah terjadi. Dari mana kita mempelajarinya? Ya, dari sejarah. Setuju ya? Karena banyak sekali nubuat yang ada di Alkitab, pada video ini saya akan membatasi pembahasan dengan nubuat yang ada di kitab Daniel aja. Oke, kita mulai ya. Yang pertama akan kita bahas adalah mimpi Nebukadnezar pada Daniel 2. Yang menarik di sini adalah Nebukadnezar sangat cerdas. Dia tahu bahwa orang-orang bisa ngarang apa arti mimpinya. Jadi dia membuat tantangan bagi orang-orang pintar pada zaman itu, bukan hanya mengartikan mimpinya, tapi sekaligus menebak apa mimpinya. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang bisa, kecuali Daniel. Daniel mampu mengetahui apa mimpi Nebukadnezar, beserta apa artinya. Nah, inilah mimpi Nebukadnezar. Ada patung yang sangat besar, kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Lalu ada batu dari Tuhan yang menimpa patung itu tepat pada kaki yang dari besi dan tanah itu. Maka patung itu menjadi hancur, dan batu itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Mimpi Nebukadnezar ini bisa dikatakan sebagai pelajaran dasar tentang nubuatan yang ada di Alkitab. Karena pada pasal yang sama, Daniel segera memberitahukan apa artinya. Mimpi patung itu adalah ramalan tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang setelah Nebukadnezar. Kita langsung aja ke jawabannya ya. Teman-teman kalau mau lihat detailnya, silakan baca kitab Daniel sendiri. Oke? Kepala dari emas adalah Babilonia yang berkuasa dari tahun 626 sampai tahun 539 sebelum Masehi. Dada dan lengan dari perak adalah Media Persia yang berkuasa sampai tahun 330 sebelum Masehi. Perut dan pinggang dari tembaga adalah Yunani yang berkuasa sampai tahun 64 sebelum Masehi. Paha dari besi adalah Romawi. Kakinya sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat, karena ada kalanya Kaisar Romawi dipimpin oleh 2 orang kaisar. Romawi terpecah menjadi Romawi Barat yang berkuasa sampai tahun 476 Masehi dan Romawi Timur yang berkuasa sampai tahun 1453 Masehi. Batu yang dari Tuhan adalah Yesus Kristus, yang pada akhirnya menjadi raja seluruh bumi. Kemudian pada Daniel 7, kita bisa membaca bahwa kali ini Daniel sendiri yang mendapat penglihatan. Dia melihat ada 4 binatang yang keluar dari laut. Pada ayat 4, kita bisa membaca yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Ini adalah Babilonia. Pada ayat 5, kita bisa membaca binatang yang kedua. Rupanya seperti beruang. Ini adalah Media Persia. Pada ayat 6, kita bisa membaca binatang yang ketiga rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, dan binatang itu berkepala 4. Ini adalah Yunani. Rupanya seperti macan tutul adalah raja pertamanya, Alexander the Great. 4 sayap burung pada punggungnya dan 4 kepala adalah 4 jenderalnya yang kemudian menjadi 4 negara yang dikenal dengan sebutan Diadochi.
Pada ayat 7, kita bisa membaca binatang yang keempat, yang menakutkan, dahsyat, dan sangat kuat. Dia bergigi besar dari besi, dia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kaki. Dia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula dia bertanduk 10. Ini adalah Romawi. Dia berbeda dengan binatang-binatang sebelumnya, karena Romawi adalah republik, sedangkan yang sebelum-sebelumnya adalah kerajaan. 10 tanduk adalah 10 orang kaisarnya. Pada ayat 8, kita membaca ada sebuah tanduk kecil yang tumbuh, sehingga 3 tanduk-tanduk yang lain tercabut. Dan pada tanduk itu ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ini adalah Kaisar Vespasian. Dia mengalahkan 3 kaisar lainnya pada zaman 4 kaisar Romawi. Vespasian inilah yang menghancurkan bait suci yang kedua atas perintah kaisar sebelumnya, yaitu Kaisar Nero pada tahun 70-an. Jadi penglihatan tentang 4 binatang ini adalah nubuat yang sama dengan patung yang ada di mimpi Nebukadnezar. Sampai sini gimana? Bingung ya? Nggak apa-apa. Pertama kali dengar ini pasti bingung, karena berbeda dengan apa yang biasa teman-teman dengar kan? Gini, teman-teman silakan periksa sendiri apa yang saya paparkan. Teman-teman bisa putar ulang video ini dan cek sendiri dengan data sejarah. Saya nggak berharap teman-teman telan mentah-mentah apa yang saya katakan. Dan saya juga nggak berharap teman-teman telan mentah-mentah apa yang orang lain katakan. Silakan periksa sendiri. Jadi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe pada channel ini dan tombol jempol pada video ini, supaya bisa mempelajari video ini lagi nanti dengan mudah. Oke, lanjut ya. Pada Daniel 8, kita bisa membaca nubuat tentang domba jantan dan kambing jantan. Domba jantan dengan 2 tanduk itu adalah Media Persia. Kambing jantan dengan 1 tanduk itu adalah Yunani. Ini adalah penglihatan yang lebih detail tentang apa yang terjadi pada binatang beruang dan macan tutul pada penglihatan sebelumnya. Kalau teman-teman ada yang pernah nonton film 300, itu adalah permulaan pertarungan domba jantan dan kambing jantan ini. 1 tanduk kambing jantan itu adalah Alexander the Great dari kerajaan Makedonia. Dia mengalahkan habis seluruh daerah Media Persia, bahkan lebih dari itu, sampai ke India. Alexander the Great mati muda pada usia 32 tahun. Penerusnya bukan anaknya, tapi 4 jenderalnya yang kemudian menjadi 4 negara Yunani. 4 negara ini dikenal dengan sebutan Diadochi, yaitu Antipater, Craterus, Antigonus, dan Ptolemy. Kemudian muncul satu orang yang tadinya cuma orang Yunani rendahan, mendirikan kerajaan yang disebut Seleucid. Kemudian kerajaan Seleucid ini menguasai sebagian besar daerah taklukan Alexander the Great, termasuk daerah Israel. Ini adalah tanduk kecil yang ada di dalam Daniel 8. Pada tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi, dari kerajaan Seleucid ini ada raja yang bernama Antiochus IV Epiphanes. Antiochus IV Epiphanes ini memaksakan seluruh daerahnya menjadi orang Yunani. Bahasa harus bahasa Yunani. Agama harus agama Yunani. Ini yang disebut dengan Helenisasi. Sudah pasti yang terjadi adalah orang-orang Yahudi menolak dan mereka dianiaya besar-besaran. Kira-kira pada tahun 167, bait suci Yerusalem dijadikan bait Zeus oleh Antiochus IV Epiphanes ini. Antiochus IV Epiphanes ini adalah si pembinasa keji yang ada di dalam Daniel 8. Kemudian pada tahun 167 sampai 160 sebelum Masehi, terjadi pemberontakan Makabe. Nama Makabe mempunyai akar kata yang sama dengan nama Mikael yang bisa kita baca di dalam Daniel 10 ayat 21. Oke, kita break sampai di sini dulu. Semua poin-poin penting tentang nubuat yang ada di dalam kitab Daniel sudah saya buka semua. Dan saya cukup yakin, banyak teman-teman yang kaget dan masih bingung dengan apa yang disampaikan pada video ini. Jadi saya mau kasih PR nih buat teman-teman. Silakan pelajari video ini, baca kitab Daniel, dan baca sejarah dunia. Silakan periksa sendiri apa yang saya sampaikan adalah benar atau salah. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Nubuat pada kitab Wahyu senada dengan nubuat pada kitab Daniel. Siapapun yang menafsirkan kitab Wahyu kepada kamu, tetapi tidak mengerti penggenapan kitab Daniel, orang itu cuma asal ngomong. Namanya orang berpendapat ya boleh-boleh aja lah. Tetapi saya sangat berharap saudara-saudari seiman semua menjadi cerdas. Jangan percaya buta apa yang dikatakan orang seperti tetangga kita yang di seberang sono. Baca Alkitab sendiri. Renungkan siang dan malam. Jangan kemakan dengan omongan orang yang bilang kalau baca Alkitab sendiri menjadi sesat. Orang yang ngomong begitu, kemungkinan adalah si penyesat itu sendiri yang berusaha menjajah kamu dengan agama.
Alkitab bukan buku mantra seperti kitab suci tetangga kita. Kitab suci tetangga kita itu butuh buku-buku lain sebagai buku penuntun. Butuh guru pembimbing, dan kalau baca sendiri bisa jadi sesat. Buku yang seperti itu sama sekali bukan buku yang sempurna. Buku seperti itu tidak layak untuk dibaca, apalagi untuk dipelajari. Alkitab adalah buku terang yang sempurna. Buku penuntun yang gak butuh buku penuntun yang lain. Kamu gak perlu menjadi orang jenius untuk mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Selama kamu bisa baca, kamu gak butuh guru untuk mengajari kamu baca Alkitab. Dan kamu tidak akan tersesat karena membaca Alkitab sendiri. Justru kamu akan tersesat bila kamu tidak baca Alkitab. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa langit dan bumi memberkati kita semua. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И я увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. И услышал я громкий голос с неба говорящий: здесь скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрек Бог всякую стезу, сочей и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни молитвы.